kasih yang berada di rumah, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sekalipun pagi hari ini kita masih kembali beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kasih Allah yang luar biasa akan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Ya, hanya karena kasih Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan untuk memuji memuliakan nama-Nya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan kasih dan penyertaan-Mu terus mengawal seluruh perjalanan kehidupan kami, menyertai kami saat ini ketika kami akan beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman ini menjadi kekuatan, pedoman dalam sepanjang kehidupan kami selaku anak-anak remaja. Terpuji nama-Mu Tuhan, bersabdalah bagi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang kekasih, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama dari kitab Daniel pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-49. Daniel pasal 2, ayat 1 sampai ayat ke-49. Ya, pembacaan kita ini cukup panjang. Saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Ya, selebihnya adik-adik bisa baca sendiri. Saya akan baca ayat 46 sampai ayat ke-49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengannya banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan di wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Ya, adik-adik yang kekasih, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49 ini kita mau melihat itu bagaimana Allah sebagai Allah atas segala sejarah. Kita mau belajar bagaimana sejarah Allah menyertai kehidupan bangsa Israel dan bagaimana Allah menyertai kehidupan Daniel dan teman-temannya. Ya, karena itu tema kita pagi hari ini, Allah atas sejarah.
Nah, diceritakan atau kisah sejarah ini Daniel hidup antara tahun 605 sampai 530 Masehi. Ya, saat itu ia masih berusia sangat muda sekali. Dan ketika ia saat itu bergabung dengan kelompok tawanan yang dibawa dari Israel ke Babel. Nah, di sana ia menjalani masa pendidikan dan ia dipersiapkan untuk bekerja di istana raja. Nah, saat Daniel sudah berada dalam istana raja, Raja Nebukadnezar ini mengalami suatu mimpi. Dan para ahli-ahli tidak ada yang satupun dapat mengartikan apa arti dari mimpi dari raja ini. Kemudian raja melupakan mimpinya. Nah, tapi adik-adik yang kekasih, dari alur cerita ini dari kitab Daniel pasal 1 ayat 49 kita dapat melihat beberapa hal yang dapat kita tarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran untuk mengenang bagaimana Allah itu bekerja sebagai Allah sejarah Israel. Yang pertama, misteri mimpi itu kemudian dikatakan membawa petaka. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 16. Krisis apa yang dihadapi orang Ibrani karena mimpi Nebukadnezar itu diberikan Tuhan kepadanya, dan mengapa raja menganggap bahwa mimpi itu sangat penting. Ya, di sana di dunia kuno mimpi itu dianggap sebagai sesuatu yang penting karena mimpi itu dianggap sebagai suatu firasat yang sangat penting. Ya, mungkin dalam hidup kita sering mimpi, kita bertanya-tanya kira-kira artinya apa. Zaman dulu raja menganggap bahwa mimpi itu adalah satu firasat yang sangat penting. Yang kedua, ini juga menandakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Ya, apakah itu bencana ataukah juga satu hal yang baik yang akan dijalani oleh raja beserta seluruh rakyatnya. Nah, tidak ada satupun para ahli yang dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Nah, apa dampak dari mimpi bagi orang atau para ahli yang ada di Babilonia ini? Nah, karena tidak ada satupun yang tahu mengartikan mimpi raja ini, itu berarti bahwa ini satu malapetaka bagi mereka. Ya. Sebagai penguasa, sang raja bisa saja memusnahkan seluruh para ahli ini. Ya, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Mengapa? Karena saat mereka sudah pelatihan, menjalani pendidikan, mereka kemudian masuk dalam kalangan orang-orang ahli. Itu berarti bahwa hukuman mati juga ditujukan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Nah, jika demikian adik-adik kekasih, kira-kira apa yang dilakukan Daniel? Sebagai seorang yang saat itu juga terancam nyawanya, dia akan mengalami hukuman mati beserta dengan teman-temannya. Yang pertama, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-14, Daniel mendekati Ariok. Ariok ini pemimpin pengawal raja dan mencari tahu mengapa semua orang bijaksana itu akan dihukum mati. Dan kemudian Daniel ini menghadap raja untuk mengungkapkan misteri dari mimpi tersebut. Yang ketiga, dia minta waktu kepada raja. Raja berikan waktu untuk mengartikan mimpi. Ya, permintaannya dikabulkan oleh raja. Tetapi sang raja tetap saja menganggap bahwa para ahli ini sengaja mengulur-ulur waktu. Nah, adik-adik kekasih, dalam situasi seperti itu, hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Daniel adalah kemudian dia mengajak teman-temannya untuk berdoa kepada Tuhan dalam ayat 17 sampai 23 pembacaan kita. Ya, ada dua jenis doa yang kemudian dinaikkan oleh Daniel. Yang pertama itu doa permohonan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengungkapkan arti dari mimpi sang raja. Karena Daniel tahu bahwa Allah ini, Tuhan Allah ini adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dia tahu arti daripada mimpi raja ini. Jadi ada doa permohonan. Yang kedua, doa ucapan syukur dan pujian. Ya.
Daniel dan kawan-kawannya memuji Tuhan karena Tuhan telah menjadi sumber kebijaksanaan. Ya, Tuhan sudah menjadi pengendali alam dan Tuhan juga sudah menjadi pengendali dari sejarah politik yang terjadi di kerajaan Israel pada saat itu. Nah, kalau kita lihat adik-adik kekasih dalam Daniel pasal 2 ini ayat 31 sampai 49, apakah mimpi Raja Nebukadnezar itu sebenarnya? Ya, diceritakan bahwa raja melihat sebuah patung yang besar. Ya, yang terdiri dari yang pertama itu kepalanya terdiri dari emas murni. Ya, ini mau menandakan bahwa emas murni itu adalah kerajaan Babilonia yang berkuasa pada tahun 609 sampai 539 sebelum Masehi. Lalu kemudian dada dan lengannya yang terbuat dari perak. Ini menggambarkan Media dan Persia yang memerintah tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Kemudian perut dan paha dari perunggu. Ya, ini menggambarkan kerajaan Yunani tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Kemudian gambaran berikutnya, kakinya terbuat dari besi, ya, dan telapak-telapak kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah. Ya, ini juga mau menggambarkan saman itu adalah saman kerajaan Roma sampai kedatangan Yesus Kristus. Ya, dan kemudian digambarkan bahwa sebuah batu menghantam patung itu di atasnya, lalu kemudian dihancurkan dan berserakan dan di bawah terbang oleh angin seperti sekam. Nah, artinya bahwa dari logam-logam yang berbeda ini, emas, perak, perunggu, besi, ini menandakan bahwa kerajaan itu dari masa ke masa akan berganti satu dengan yang lain. Kerajaan yang satu akan digantikan kerajaan yang satu dan hadirnya lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, walaupun dikatakan masa keemasan itu adalah dipimpin oleh kerajaan Babilonia. Ya, Babilonia dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya akan berlalu dan kemudian digantikan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, jadi mimpi Raja Nebukadnezar ini yang melihat patung, kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari perunggu, kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah, adalah digambarkan sebagai perjalanan sejarah dunia dari masa ke masa yang akan selalu diwarnai dengan krisis demi krisis. Jadi dari kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, rakyat akan mengalami banyak perubahan. Apakah juga mereka akan berubah hidupnya lebih baik atau kehidupan mereka malah mengalami krisis yang cukup panjang. Ya, dan kerajaan-kerajaan ini akan berakhir, tetapi ada satu kerajaan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kerajaan Allah. Ya, kerajaan dunia, kerajaan Babilonia, kerajaan Mesia, Persia ini akan berakhir, tetapi ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan Allah tidak akan pernah berubah. Nah, adik-adik kekasih, ya, satu hal yang kita pelajari dari sejarah dunia ini, sejarah Allah atas Israel ini, bagaimana Tuhan tempatkan Daniel dan teman-temannya di dalam sejarah itu. Dan ada satu hal yang sangat penting, yaitu ketika mereka berada dalam satu masalah. Mereka tidak mengandalkan kekuatan yang mereka miliki, tetapi Daniel dan teman-temannya kemudian datang berdoa, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Nah, inilah adik-adik yang kekasih yang bisa kita petik menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan iman kita, bahwa ketika kita mengalami tantangan hidup ini, mari kita datang berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan memulihkan segala keadaan kehidupan kita. Ya, saat ini kita berada dalam masa-masa yang sulit. Semua proses yang kita hadapi serba terbatas. Adik-adik harus belajar di rumah. Ya, mungkin bermasalah dengan jaringan internet dan sebagainya. Kita beribadah di rumah kita masing-masing.
kadang-kala kita tidak punya waktu atau kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Mari kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan segala keadaan kita dan keadaan kita menjadi lebih baik, semuanya boleh berjalan normal lagi. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, sebagaimana Allah yang menuntut perjalanan kehidupan orang Israel dari masa ke masa menjalani masa krisis, Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap kita yang memberikan persembahannya dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membawa segala kehidupan kita dalam doa syafaat. Mari adik-adik kekasih, kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam sorga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sejenak waktu yang Kau berikan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bertemu dalam kasih Tuhan, dan firman-Mu telah ditaburkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman ini, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, memerintah segala kehidupan kami, mengawal sejarah kehidupan kami umat manusia. Demikian Tuhan, Engkau akan menuntun seluruh perjalanan sejarah kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana Allah bekerja di tengah kehidupan kami, menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami, memampukan kami melewati masa-masa kehidupan ini dengan penuh tantangan yang kami alami. Demikian Tuhan, sebagaimana hidup yang sedang kami alami pada saat ini, di mana Tuhan, kami masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah masa ini banyak kesulitan kehidupan yang kami alami. Kami tidak dapat proses belajar bertatap muka dengan guru kami di sekolah, maupun juga Tuhan, kami tidak dapat bertatap muka dengan kakak-kakak pembimbing kami di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan segala keadaan ini. Biarlah Engkau pulihkan Tuhan segala keadaan ini. Biarlah semuanya atas kuasa dan kehendak-Mu boleh berjalan normal kembali. Dan kami pun Tuhan boleh menjalani kehidupan kami, perjuangan kami di bangku studi dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan dalam kesemuanya itu, dalam pemulihan yang Kau nyatakan di tengah kehidupan ini, kami hanya memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Bapa dalam sorga, kehidupan kami selaku anak-anak remaja setiap hari, Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Kiranya Bapa dalam masa-masa hidup yang kami jalani, Engkau tetap menyertai kami. Biarlah Tuhan, kami tetap menjadi anak remaja yang senantiasa takut akan Tuhan, menjadi anak remaja yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan dengan penuh kesetiaan dan penuh rasa takut kepada Tuhan, kami percaya itu semua tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan memperlihatkan kepada kami kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di sorga, biarlah Engkau sertai kami dalam menggapai segala cita-cita dan harapan kami. Kelak ya Bapa di sorga, segala cita-cita kami boleh terwujud, sehingga kehidupan kami lebih berguna lagi di tengah-tengah
hidup masyarakat di mana kami berada, di tengah keluarga kami, terlebih lagi Tuhan berharga di hadapan hadirat-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi persekutuan anak-anak remaja-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menolong menyertai kami. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat berjumpa muka dengan muka setiap saat, tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai melindungi kami dengan kasih-Mu. Engkau mempertemukan kami dalam kasih-Mu. Engkau memberkati semua pengurus yang ada Tuhan dalam melakukan banyak hal pelayanan di tengah-tengah kehidupan dan masa-masa ini, sehingga kami sebagai anak-anak remaja boleh tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Kami serahkan seluruh persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan di tengah kehidupan kami. Bahwa apa yang telah kami berikan ini Tuhan tidak akan membuat kami berkekurangan. Tetapi Tuhan senantiasa menambahkan berkat-Mu setiap saat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang tua kami, sehingga nama-Mu senantiasa dipuji dimuliakan di sepanjang kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini, adik-adik yang kasih. Terpuji nama Tuhan yang senantiasa menolong kita, dan selamat kita melakukan segala aktivitas kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita boleh keluar rumah dengan memakai masker dan sering mencuci tangan. Dan Tuhan senantiasa menolong menyertai sehingga minggu depan kita boleh hadir lagi bersama-sama dalam ibadah. Selamat pagi, sampai jumpa, Tuhan memberkati.